Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Sarana Sentral Bajatama Tbk dengan kode saham BAJA. Video ini dibuat pada tanggal 19 Oktober 2025. Profil perusahaan. PT Sarana Sentral Bajatama Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri baja lapis, sebuah segmen penting di rantai pasok industri baja nasional. Perusahaan ini beroperasi di tingkat midstream, artinya baja tidak memproduksi baja mentah seperti smelter, melainkan memproses baja canai dingin menjadi baja lapis yang siap digunakan untuk keperluan konstruksi, otomotif ringan, dan manufaktur atap baja. 3 produk utama yang dihasilkan oleh baja adalah 1. Baja lapis seng atau galvanized steel, 2. Baja lapis aluminium zinc, 3. Baja lapis warna. Produk-produk tersebut banyak digunakan oleh industri konstruksi, produsen atap baja, hingga perusahaan manufaktur. Dalam rantai industri baja nasional, posisi baja berada di antara produsen bahan baku dan industri hilir yang memanfaatkan baja sebagai komponen produk jadi. Karena itu, margin keuntungannya cenderung tipis dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku global seperti zinc dan aluminium. Struktur kepemilikan dan pemegang saham. Berdasarkan data terakhir, jumlah saham beredar baja sekitar 1,8 miliar lembar, dengan kapitalisasi pasar sekitar 324 miliar rupiah pada harga penutupan Rp180 per saham. Struktur kepemilikan baja menunjukkan dominasi pemegang saham individu besar, di antaranya Panji Surya Surjo Prahono 296 juta saham atau 16,47%, Ibnu Susanto 296 juta saham atau 16,45%, Handaya Susanto 296 juta saham atau 16,45%. Entario Wijaya Susanto 296 juta saham atau 16,45%. Dan Swediarto Surjo Prahono 146 juta saham atau 8,11%. Sementara masyarakat non-workat atau publik memegang sekitar 22,2% saham. Dengan struktur seperti ini kita dapat menyimpulkan bahwa free float baja relatif kecil. Artinya saham ini bisa lebih mudah mengalami pergerakan harga signifikan ketika ada transaksi volume besar dari kelompok tertentu. Kinerja keuangan dan laporan laba rugi. Sekarang kita masuk ke analisa fundamental yang lebih dalam. Berdasarkan data trailing 12 months atau TTM hingga kuartal kedua tahun 2025, Baja mencatatkan pendapatan sebesar 780 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2023 pendapatan mencapai sekitar 950 miliar rupiah, dan pada 2022 mencapai 1,06 triliun rupiah. Namun di sisi profitabilitas, kondisi Baja masih cukup berat. Dari pendapatan 780 miliar, laba kotor hanya 22 miliar rupiah. Artinya, gross profit margin hanya sekitar 1,1%. EBITDA tercatat 20 miliar dan hasil akhirnya rugi bersih sebesar 24 miliar rupiah. Dengan margin kotor yang sangat kecil, Baja harus beroperasi dengan efisiensi tinggi untuk tetap bertahan. Industri baja memang dikenal padat modal dan margin tipis, tetapi margin 1% tergolong sangat rendah bahkan untuk pemain midstream. Dari sisi pertumbuhan, Baja mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 2,86% secara tahunan, dan gross profit meningkat hingga 294%, menandakan ada perbaikan margin dibandingkan tahun lalu. Namun, laba bersih masih negatif. Rasio net profit margin atau NPM berada di kisaran minus 3%, menunjukkan bahwa setiap Rp100 penjualan, perusahaan masih merugi sekitar Rp3. Neraca dan struktur modal. Kita beralih ke neraca keuangan. Total aset perusahaan mencapai 684 miliar rupiah
Sementara total liabilitas sebesar 643 miliar rupiah dan ekuitas hanya 41 miliar rupiah. Artinya, utang mendominasi struktur modal dengan debt to equity ratio sebesar 2,14 kali, bahkan jika dihitung total liabilitas terhadap equity mencapai 15 kali. Ini adalah sinyal kewaspadaan. Struktur permodalan seperti ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada utang jangka pendek, terutama untuk modal kerja dan pembelian bahan baku. Dari data, utang jangka pendek mencapai 88 miliar rupiah, sedangkan kas hanya 37 miliar rupiah. Namun ada hal positif. Perusahaan masih mencatatkan cash flow operasi positif sebesar 39 miliar rupiah dan free cash flow sebesar 32 miliar rupiah. Ini berarti meskipun laba bersih negatif, operasi perusahaan masih menghasilkan arus kas nyata yang masuk. Biasanya hal ini terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan, depresiasi, dan perubahan modal kerja. Namun dengan kas hanya 37 miliar rupiah dan liabilitas ratusan miliar, Baja harus menjaga siklus kas dengan sangat hati-hati. Cash conversion cycle mencapai 238 hari dengan days inventory 198 hari, artinya butuh waktu sekitar 8 bulan dari bahan baku menjadi kas kembali. Efisiensi operasional dan profitabilitas. Efisiensi operasional Baja juga masih tergolong rendah. Aset turnover berada di level 1,15 kali, menandakan bahwa setiap Rp1 aset hanya mampu menghasilkan Rp1,15 penjualan per tahun. Return on assets atau ROA negatif 3,45%. Dan return on equity sangat negatif di negatif 57,61%. Ini artinya, ekuitas kecil yang tersisa belum mampu menghasilkan imbal hasil positif, bahkan terus tergerus oleh rugi bersih. Namun menariknya, return on capital employed masih positif tipis di 0,72%. Menunjukkan bahwa pada level operasional murni, aset masih produktif. Hanya saja laba bersih tertekan oleh beban keuangan dan depresiasi. Valuasi saham di pasar. Dengan penutupan 180 dan kapitalisasi pasar 324 miliar rupiah, Baja memiliki valuasi yang relatif rendah terhadap pendapatannya. Price to sales ratio hanya 0,42 kali. Artinya pasar menilai perusahaan kurang dari setengah nilai penjualannya. Namun price to book value atau PBV mencapai 7,9 kali. Karena nilai buku ekuitasnya kecil akibat akumulasi rugi tahun-tahun sebelumnya. Price to earning ratio atau PE masih negatif karena laba bersih tahun TTM negatif. EV/EBITDA sekitar 18,5 kali, menunjukkan valuasi relatif mahal terhadap kinerja operasional saat ini. Secara sederhana, pasar menilai Baja bukan dari laba saat ini, melainkan dari harapan perbaikan kinerja di masa depan atau potensi corporate action seperti restrukturisasi, right issue, atau efisiensi biaya produksi. Analisa teknikal saham Baja. Sekarang kita beralih ke analisa teknikal. Harga saham Baja menunjukkan rally signifikan dalam 6 bulan terakhir. Dalam periode 6 bulan, harga naik lebih dari 127%, dan secara year to date, saham ini naik 93,5%. Harga terendah tahun ini ada di 62, sedangkan tertinggi mencapai Rp214. Penutupan terakhir di Rp180 menunjukkan adanya koreksi kecil dari puncaknya. Dari data perdagangan tanggal 17 Oktober 2025, harga tertinggi di 214, harga terendah di 150, penutupan Rp180, volume 181 juta lembar dengan nilai transaksi 32,3 miliar rupiah. Kenaikan harga disertai dengan lonjakan volume besar mengindikasi minat pasar yang kuat, kemungkinan didorong oleh aksi akumulasi pelaku besar atau bandar. Secara teknikal, area 214 menjadi resisten kuat dan 150 menjadi support penting. Jika harga mampu menembus dan bertahan di atas 214 dengan volume tinggi,
Potensi target berikutnya berada di kisaran Rp250-300. Namun jika gagal, harga berpotensi kembali ke area Rp150 atau bahkan Rp120. Indikator teknikal seperti moving average 20, 50, dan 200 hari menunjukkan tren yang mulai bullish jangka menendah. RSI masih di bawah area overbought, menandakan ruang kenaikan masih terbuka, meski risiko koreksi jangka pendek tetap ada. Analisa bandarologi dan aksi pemegang besar. Dengan free float hanya sekitar 22%, saham baja termasuk kategori low float stock. Artinya, pergerakan harga mudah dipengaruhi oleh transaksi dalam jumlah besar. Dalam konteks bandarologi, struktur kepemilikan seperti ini membuka peluang pergerakan terkontrol, terutama jika salah satu pemegang besar melakukan pembelian atau penjualan dalam jumlah signifikan. Tanda-tanda akumulasi dapat dilihat ketika volume meningkat tajam, namun harga hanya naik sedikit. Artinya ada pihak yang perlahan menyerap penawaran jual. Sebaliknya, distribusi terjadi saat harga naik cepat tetapi volume mulai menurun, menandakan bandar mulai melepaskan barang ke publik. Untuk saham seperti baja, pemantauan volume harian, rata-rata volume 30 hari dan transaksi blok di pasar reguler menjadi indikator penting. Investor juga disarankan untuk memantau laporan perubahan kepemilikan insider yang dirilis oleh BEI. Jika terjadi lonjakan volume lebih dari 2 kali rata-rata, tanpa berita korporasi resmi, hal itu seringkali menjadi indikasi akumulasi tersembunyi. SWOT analisis, strength atau kekuatan. Perusahaan sudah memiliki pasar dan produk yang mapan di industri baja lapis. Arus kas operasi positif menandakan kegiatan usaha masih berjalan baik. Weaknesses atau kelemahan. Margin laba yang sangat tipis. Struktur permodalan yang rapuh dengan DER tinggi. Free float kecil sehingga likuiditas pasar terbatas. Opportunities atau peluang. Permintaan baja nasional berpotensi meningkat dengan pembangunan infrastruktur baru. Perbaikan efisiensi operasional bisa meningkatkan margin dan laba besi. Threats atau ancaman. Volatilitas harga bahan baku global seperti zinc dan aluminium. Risiko suku bunga tinggi yang menekan biaya utang. Potensi dilusi jika perusahaan membutuhkan tambahan modal. Kesimpulan dan pandangan ke depan. Dari seluruh analisa fundamental, teknikal, dan bandarmologi, kita dapat menyimpulkan bahwa PT Sarana Sentral Baja Tama Tbk atau Baja saat ini berada di fase pemulihan yang belum stabil. Secara fundamental, kinerja operasional sudah mulai membaik dari sisi arus kas dan pertumbuhan penjualan, namun masih menghadapi tantangan besar di sisi profitabilitas dan struktur keuangan. Secara teknikal, tren jangka menengah menunjukkan sinyal bullish, namun level resistance 214 akan menjadi ujian penting untuk menentukan arah selanjutnya. Sedangkan dari sisi bandarmologi, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi membuka potensi pergerakan harga signifikan dalam waktu singkat, baik naik maupun turun. Bagi investor jangka panjang, saham PAJA tergolong berisiko tinggi, tetapi bisa menarik bagi trader berpengalaman yang memahami pola volume dan momentum harga. Langkah terbaik adalah menunggu konfirmasi peningkatan margin laba dan penurunan leverage di laporan keuangan berikutnya sebelum mengambil posisi besar. Jika Anda suka analisa seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman investor Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam saham cuan.